Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurnia, NIM 11820200282. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan materi tentang memahami keterampilan sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam. Biar mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian keterampilan atau skill. Menurut KBBI, keterampilan berasal dari kata terampil, berarti cakap dalam melaksanakan tugas. Lalu keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Lalu di sini saya mengambil pendapat dari Robbins ya, yang menurut beliau pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada basic literacy skill, yaitu keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang, seperti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu technical skill, yaitu keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik, seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. Lalu yang ketiga ada interpersonal skill, yaitu keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Dan yang terakhir ada problem solving atau pemecahan masalah, yaitu keahlian seorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. Lalu selanjutnya ada urgensi keterampilan. Efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pelakunya. Semakin tinggi tingkat keterampilan, maka semakin efektivitas dan efisien pekerjaan tersebut. Dalam sebuah hadis dikemukakan bahwasannya Nabi pernah menyatakan bahwa bila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yaitu orang yang tidak terampil dalam bidang pekerjaan itu, niscaya kehancuran akan datang. Pekerjaan yang dimaksud tidak akan terlaksana sebagaimana diharapkan. Hadis ini secara tegas menuntut agar setiap pekerjaan atau profesi harus dikerjakan oleh orang-orang yang terampil dalam bidang pekerjaan tersebut. Dengan demikian, Islam sangat menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan, yang memungkinkan setiap pekerjaannya dilakukan dengan tingkat keterampilan yang tinggi. Oke, di sini selanjutnya ada keterampilan sebagai materi pendidikan dalam Islam. Di samping berfungsi untuk membekali anak didik dengan pengetahuan, pendidikan juga berfungsi untuk membina berbagai keterampilan pada anak didik. Jadi sudah jelas ya bahwasannya tugas yang dibebankan kepada manusia ialah menciptakan kehidupan yang sejahtera sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia sebagai makhluk sosial dituntut agar mempunyai keahlian atau keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Karena pada dasarnya manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi bagian yang berarti dalam sebuah sistem sosial yang terdiri atas banyak orang. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi bahwasanya manusia yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak hanya di dalam hadis Nabi, ada juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi dan telah menentukan berbagai sumber kehidupan untuk kalian di sana. Hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nah, maksud di sini sudah jelas ya bahwasanya
Di dalam agama Islam juga dari dulu sudah memerintahkan bahwasanya sangatlah penting bagi manusia untuk mengembangkan suatu keterampilannya, karena dengan keterampilannya manusia dapat bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam keterampilan yang dituntut Islam. Di sini ada 8 ya. Yang pertama ada keterampilan bertanya, ada keterampilan memberi penguatan, yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi, yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yang kelima ada keterampilan membuat dan menutup pelajaran, yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, serta yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang keterampilan dalam Al-Quran. Di sini saya menjelaskan ada 4 ya. Yang pertama ada keterampilan berbahasa, yang kedua ada keterampilan berpikir atau akal, yang ketiga ada keterampilan ekonomi, dan yang keempat ada keterampilan berperang. Kita bahas satu persatu. Keterampilan berbahasa yaitu ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak atau al-istima', membaca al-qiraah, berbicara atau al-takalum, dan menulis atau al-kitabah. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keterampilan berbahasa meliputi keterampilan dalam menyampaikan ide kepada orang lain, bahasa isyarat, bahasa diam atau dalam hati, memperhatikan lawan bicara yang merupakan nilai islami dan tingkah laku yang manusiawi. Keterampilan memberi komentar terhadap pembicaraan orang lain, keterampilan memahami teks, serta keterampilan menyampaikan pikiran melalui tulisan. Oke, selanjutnya ada keterampilan berpikir atau akal. Keterampilan berpikir atau akal adalah keterampilan mempergunakan daya akal. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam pertualangan dan perenungan mencari Tuhan. Ia memikirkan dan merenungkan setiap fenomena alam yang dilihat secara berulang-ulang, sehingga peristiwa itu diabadikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Selanjutnya ada keterampilan ekonomi. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 48, di sana menceritakan bahwa Nabi Yusuf menyarankan kepada masyarakat agar bercocok tanam dan meningkatkan produksi pertanian selama masa subur. Selain itu juga dianjurkan agar mereka berhemat dan menyimpan sebagian pendapatan pertaniannya sebagai cadangan dan persiapan untuk menghadapi masa berikutnya. Dan yang terakhir ada keterampilan berperang. Di sini untuk membela dan mempertahankan komunitas muslim yang baru terbentuk, terjadilah peperangan demi peperangan, seperti peperangan Badar dengan pasukan yang tidak berimbang antara kaum Quraisy yang berjumlah 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal melawan 313 orang muslim di bawah pimpinan Hamzah yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak penjelasan yang kurang jelas. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.